sini dan memang sedikit rasa canggung karena ada rekaman segala gitu ya. Jadi terpaksa. Ayo, kita sesuai dengan tema yang ada, kita akan membahas tentang Islam, iman, dan ihsan. Dan juga pesanan dari panitia juga, atau dimilis ya, jangan lama-lama, alhamdulillah gitu. Jadi nanti kita banyak sharingnya, kebetulan ada tim dari ISR ini kan. Iya, memang berbicara tentang Islam, iman, dan ihsan itu berarti kita bicara mencakup keseluruhan hakikat kita hidup, hakikat kita diciptakan di dunia ini sebagai seorang muslim. Karena nanti kita juga akan ditanya hal-hal yang berkisar tiga ini. Pertama, kita akan berbicara tentang Islam dulu. Ini hadis tentang ini disebut sebagai induk dari agama gitu ya. Bicara tentang ini. Bicara tentang Islam yang pertama. Islam sendiri mungkin kita sudah tahu semua, rukun Islam 5 itu ya. Asal kata sendiri dari Islam banyak. Salama itu artinya banyak. Ada yang bilang keselamatan. Jadi dengan menjadi muslim kita akan selamat. Tetapi tidak banyak yang mengartikan sebagai ketundukan, kepatuhan. Hanya selamatnya saja tapi nggak tunduk ya percuma. Karena arti dari Islam sendiri selama itu juga tunduk. Sehingga prinsip di dalam Islam itu ya ketundukan dan kepatuhan. Saya mendengar, sami'na wa ata'na, dan saya taat. Itu. Jadi tidak banyak berbantah-bantahan. Kalau kita di sini lebih banyak mengandalkan bantah-bantahan ya tinggalkanlah majelis yang suka berbantah-bantahan itu walaupun kelihatannya benar. Karena di dalam Islam bukan itu yang diutamakan. Nah, Islam sendiri itu kalau kita bahas secara awam, maka Islam ini akan berhubungan dengan syariat, ibadah fisik. Keislaman seseorang itu harus bisa dilihat. Isyhadu bi anna muslimun. Saksikan berarti kita terlihat ya bahwa saya seorang muslim. Jadi kalau orang keislamannya nggak terlihat, ya kita patut meragukan keislamannya. Jadi ngumpet atau apa gitu ya, artinya tidak terlihat. Karena kita harus justru malah diperintahkan untuk memperlihatkan, memberikan contoh ini loh muslim yang baik. Karena Islam, iman, dan ihsan itu dimensinya berbeda. Islam kepada ibadah-ibadah lahir, kepada syariat. Gampang kita nilai itu salah atau benar. Minimal bisa kita bicarakan. Kemudian dimensi yang lain adalah iman. Iman itu adalah dimensi hati. Ya, dimensi hati ini yang nanti kita tidak bisa menilai satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah ihsan. Dan ihsan itu melingkupi keduanya. Iman, Islam itu syariat atau ibadah lahir, iman itu ibadah hati, ihsan itu adalah melingkupi keduanya. Karena ihsan ini dikejawantahkan sebagai akhlak. Ya.
ihsan itu dijawantahkan sebagai akhlak. Kalau Islam itu sebagai syariat, iman itu sebagai akidah, maka ihsan itu adalah akhlaknya. Sehingga yang tercermin di dalam seorang Islam yang beriman adalah akhlak yang baik. Nah, bicara tentang Islam lagi, tentang ibadah-ibadah lahir ini, maka kita harus tahu mana yang hak dan mana yang batil. Dari mana kita tahu? Ya belajar. Tadi siang sore ya ada posting dari Mas Heri tentang puasa. Ya kita wajibnya ain. Masing-masing diri kita yang muslim ini harus tahu. Kalau tidak tahu, belajar. Ini dituntut pada masing-masing diri kita. Syariat tentang sholat, kita harus tahu tata cara sholat yang betul itu seperti apa. Mulai dari bersucinya, mulai dari sampai ke nanti sholat sampai salam, itu kita harus tahu bagaimana Rasul dulu sholat dan bersuci. Syariat itu diwajibkan atas kita kalau kita sudah sampai pada kepentingan itu. Iya kan? Dan kita wajib sholat, maka kita harus tahu syarat rukun sholat, wajib ain. Kita juga wajib berpuasa, maka kita harus tahu syarat rukun yang membatalkan puasa. Kita harus tahu semuanya tentang seluk-beluk seperti itu. Itu ciri-ciri syariat, bahwa kita wajib untuk mengetahui sesuatu yang sampai pada kita. Nanti kalau seorang ahli perbankan, dia juga diwajibkan untuk tahu hukum-hukum perdagangan dalam Islam. Nah, kalau saya tidak di situ, saya nggak tahu, nggak apa-apa, gitu kan. Tapi nanti kalau saya akan terjun ke situ, ya saya harus tahu hukumnya di dalam Islam sebelum kita melangkah ke sana. Ini prinsip tentang syariat. Jadi kita tidak akan blank gitu istilahnya ya, beribadah tanpa ada dasar. Karena di dalam syariat harus ada dasarnya semua. Ibadah yang tidak ada dasarnya maka akan tertolak, bid'ah. Nah, untuk mengetahui apakah itu bid'ah, ini enggak, ini yang benar, itu enggak, maka kita harus belajar. Dan banyak dari majelis-majelis ilmu itu yang takut membicarakan syariat. Kenapa? Karena banyak sekali perbedaan di dalam syariat. Ini yang para dai sering takut untuk membicarakan karena ini menimbulkan perpecahan. Tetapi jadinya kita tidak tahu syariat mana yang benar. Iya kan, sholat yang benar bagaimana seperti ini, ada yang takbir sampai ke sini, takbir yang benar bagaimana sih sebenarnya? Ada yang malas-malasan gini tok lah. Iya kan? Padahal ada aturannya. Katakanlah ini tertinggi setelinga, paling rendah sebahu gitu ya. Boleh di depan, boleh nyampe, jadi ke situ. Dari takbir saja